Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang larangan berkhianat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang larangan berkhianat. Berkhianat adalah perilaku tercela yang dilarang keras dalam Islam, merupakan kebalikan dari amanah dan menjadi salah satu ciri utama orang munafik. Jadi yang dimaksud dengan berkhianat di sini apa? Merupakan perilaku tercela yang dilarang keras dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang terhadap kita supaya kita tidak melakukan khianat terhadap sesuatu. Khianat di situ merupakan kebalikan dari amanah. Dan khianat di situ menjadi salah satu ciri utama orang munafik. Jadi salah satu ciri utama orang munafik di situ ialah jika seseorang di situ melakukan khianat atau berkhianat. Khianat mencakup ketidakjujuran dalam tugas, janji, atau kepercayaan yang dapat berupa kecurangan, pengingkaran perjanjian, hingga penyalahgunaan wewenang. Makanya wujud dari khianat di sini apa? Bisa seseorang melakukan khianat di situ jikalau mereka menyalahi janji, atau di situ ketidakjujuran di dalam melaksanakan tugas, atau di situ khianat di dalam kepercayaan. Misalkan seseorang yang dipercaya untuk melakukan sesuatu, makanya di situ orang tersebut berkhianat dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama. Makanya di situ khianat di situ banyak bentuknya. Bisa di situ ketidakjujuran di dalam melaksanakan tugas. Bisa di situ khianat jikalau berjanji, misalkan mengingkari atau berkhianat dari perjanjian dengan sengaja. Atau di situ mengingkari suatu pekerjaan dan menghilangkan kepercayaan terhadap orang lain yang senantiasa di situ wujud dari khianat tersebut. Pelakunya dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan diancam dipermalukan di hari kiamat. Jadi orang yang melakukan berkhianat di situ, orang yang melakukan pengkhianatan di situ, pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Berikut adalah poin-poin materi lengkap mengenai larangan berkhianat. Yang pertama di situ berkaitan dengan khianat. Definisi khianat secara bahasa, khianah berarti tidak jujur atau curang.
Khianat di situ secara istilah merusak amanah yang diberikan, baik itu janji, harta, atau rahasia, dan menyembunyikan sesuatu yang berlawanan dengan perilaku amanah. Jadi yang dimaksud dengan khianat di situ secara bahasa berarti tidak jujur atau curang. Namun secara istilah di situ khianat ketika seseorang di situ sudah dipercaya tapi mereka di situ berkhianat dari kepercayaan yang sudah dibuat. Baik di situ perjanjian dari segi harta, perjanjian atau menjaga rahasia, kemudian dibongkarnya rahasia itu termasuk kepada khianat. Artinya khianat di sini apa? Merupakan perilaku tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebalikan dari amanah dan menjadi salah satu ciri utama orang munafik. Dasar hukum larangan berkhianat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Artinya, jika engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Quran surah Al-Anfal ayat 58. Artinya kita senantiasa buanglah sifat-sifat pengkhianatan yang ada di dalam hati, karena sifat khianat di situ tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Berkaitan dengan sifat, kita harus menjauhi sifat berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan juga Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, jikalau kita diberikan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, tentunya kita melaksanakan amanah tersebut dengan secara benar dan janganlah melakukan pengkhianatan. Karena di situ kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dilarang untuk melakukan pengkhianatan. Baik menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau menerima amanah-amanah di antara kita. Itulah dasar mengenai tentang larangan berkhianat. Selanjutnya berkaitan dengan larangan berkhianat, di sini bahaya dan dampak khianat. Jadi seseorang di situ akan mendapatkan bahaya dan juga dampak jikalau mereka di situ berkhianat. Bahaya dan dampak khianat, yang pertama di sini sifat orang munafik. Khianat adalah tanda utama munafik yang merusak iman seseorang. Jadi orang yang melakukan pengkhianatan di situ termasuk orang yang memiliki sifat-sifat orang munafik. Makanya di sini kita senantiasa bersihkan di dalam hati jikalau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan sifat khianat. Bahaya dan dampak khianat yang nomor 2 di sini dosa besar.
termasuk dalam dosa besar yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang melakukan pengkhianatan atau seseorang yang berkhianat di situ sudah melakukan dosa besar dan itu bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkhianat, baik di situ di dalam tugas, baik di situ di dalam janji, baik di situ di dalam segala hal yang berkaitan dengan berkhianat. Makanya di situ kita senantiasa jangan melakukan pengkhianatan atau jangan berkhianat. Bahaya dan dampak khianat yang nomor 3 di sini, dipermalukan di hari kiamat. Setiap pengkhianatan akan dipasangi bendera tanda pengkhianatannya di hari kiamat sebagai bentuk kehinaan. Artinya seseorang di situ nanti di hari kiamat akan diketahui siapa saja yang berkhianat, baik dalam hal tugas, baik dalam menjaga kepercayaan, baik di dalam menjaga rahasia, ataupun di situ di dalam janji. Makanya orang yang melakukan pengkhianatan di sini nantinya akan ada tanda-tanda di hari kiamat. Dan di situ akan dipermalukan di hari kiamat. Bahaya dan dampak khianat yang nomor 4 di sini, terputusnya hidayah. Makanya di sini karena khianat di situ kita senantiasa harus meninggalkannya, karena di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita jangan melakukan khianat atau jangan pernah berkhianat. Makanya di sini bisa jadi nanti akan terputusnya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut melanggar dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita berdoa supaya hidayah di situ tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka. Bentuk-bentuk khianat tidak hanya pada materi tapi juga pada kepercayaan. Bentuk-bentuk khianat yang pertama, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Tidak menjalankan perintah, melanggar larangan atau tidak taat. Jadi seseorang di sini bisa dikatakan sebagai khianat jika di situ termasuk kepada bentuk-bentuk khianat. Yang pertama, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya di sini tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka di situ senantiasa melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini termasuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Bentuk-bentuk khianat yang nomor 2 di situ, khianat dalam perjanjian atau janji. Melanggar kesepakatan atau janji yang telah dibuat. Artinya seseorang di situ jikalau sudah berjanji kepada orang lain kemudian tidak memenuhi janji tersebut dengan sengaja, di sini artinya termasuk kepada orang yang berkhianat. Makanya khianat di situ banyak bentuknya. Khianat yang nomor 2 di sini, khianat dalam perjanjian atau janji. Khianat, bentuk-bentuk khianat yang nomor 3, khianat dalam amanah. Menyia-nyiakan jabatan rahasia atau harta yang dititipkan. Artinya seseorang di situ jikalau diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau diberikan suatu amanah yang berhubungan dengan manusia, baik di situ jabatan, rahasia atau harta yang dititipkan, ingatlah setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, baik di situ jabatan, rahasia atau harta
atau sesuatu yang lain itu senantiasa akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini melaksanakan amanah secara jujur dan jangan melakukan khianat. Bentuk-bentuk dari khianat yang nomor 3 di sini, khianat dalam amanah. Bentuk-bentuk khianat di sini yang nomor 4, curang. Berlaku curang dalam pergaulan, dagang atau hukum. Artinya seseorang di situ jikalau berkhianat, baik di situ bisa dari segi kecurangan di dalam melakukan sesuatu. Kecurangan misalkan dalam hal berdagang. Berdagang curang termasuk mengkhianati orang lain. Pengkhianatan dari segi hukum juga. Artinya hukum di sini yang seharusnya ditetapkan secara adil dan juga merata dan membela kepada orang yang lemah, membela kepada orang yang benar, malah di situ yang salah dibela dan yang benar disalahkan. Makanya termasuk kepada kecurangan di dalam hukum. Dan itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, supaya kita tidak melakukan pengkhianatan atau berkhianat. Cara menghindari sifat khianat di sini yang pertama di sini menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini cara menghindari sifat khianat menanamkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah senantiasa merasa khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di situ akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat khianat yang nomor 2, selalu mengingat bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Artinya di sini setiap amanah yang kita dapatkan harus senantiasa dipertanggungjawabkan dengan secara benar, dilakukan dengan secara benar, karena amanah di sini yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Makanya di situ cara menghindari sifat khianat, selalu mengingat bahwa setiap amanah di situ akan dipertanggungjawabkan. Cara menghindari sifat khianat yang nomor 2, membiasakan diri bersikap jujur meskipun dalam keadaan sulit. Artinya di sini kita senantiasa selalu membiasakan diri dari bersikap jujur. Karena jujur di situ termasuk suatu perilaku yang mulia, akhlak yang baik. Makanya di sini jujur itu kebalikan dari khianat. Jika seseorang di situ bisa menghindari sifat khianat dengan salah satu contohnya perilakunya, bersikaplah jujur meskipun dalam keadaan sulit. Jujur di situ akan menyelamatkan terhadap diri kita. Seseorang yang jujur di situ merupakan sifat yang baik dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong bagi orang-orang yang berlaku jujur meskipun dalam keadaan sulit. Cara menghindari sifat khianat yang nomor 4, memilih lingkungan pergaulan yang baik dan amanah. Jadi kita senantiasa selalu bergaul dengan orang-orang soleh, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik agar supaya komunikasi kita di situ tidak lain tentang kejujuran dan jauh dari sifat pengkhianatan. Karena di situ orang yang bergaul dengan orang soleh akan senantiasa tata keramanya juga baik, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Terima kasih, itulah perihal tentang larangan berkhianat. Semoga bisa bermanfaat buat diri kita semuanya dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya.
Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.